Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk besok malam 31 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Terlihat di episode selanjutnya di sini, Pak Fajar di sini yang sudah sadar dan dia juga sudah normal lagi, dan terlihat lagi dia tertawa balia sama Tante Merin, dan Pak Fajar tiba-tiba datanglah dokter. Lalu dokter juga memeriksa Pak Fajar dan dokter juga dia ngomong kepada Fajar, Pak Fajar sekarang sudah normal dan Pak Fajar sudah boleh pulang hari ini, kata dokter kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga di sini sangat senang dan terlihat Tante Merin juga dia sangat senang mendengar berita dari dokter. Terlihat Balia juga sama dia juga senang karena mantan suaminya yaitu Fajar sudah dibolehkan pulang. Lalu terlihat Balia juga dia pergi dari ruang rawatnya Pak Fajar, dia akan beres-beres. Lalu singkat cerita Pak Fajar juga di sini akan pulang dan didorong oleh Tante Merin sama Balia di kursi roda. Lalu Tante Merin juga sama Balia juga akan mengurus administrasinya, dan terlihat Pak Fajar juga ditinggal sendirian karena Tante Merin sana sama Balia mengurus administrasinya ke tempat untuk pembayaran perawatannya Pak Fajar. Lalu di sisi lain di ruang rawatnya Pasha di sini juga Lula juga sangat senang karena suaminya Pasha sudah mulai sadar. Lalu Lula juga di sini ngomong kepada suaminya. Dia juga menceritakan bahwa Budiana sama Pak Arman telah mengalami kecelakaan dan dia meninggal, kata Lula kepada Pasha. Pasha juga sangat sedih dan dia juga ngomong kepada istrinya. Pas dia lagi ngobrol di sini datanglah dokter menghampiri Pasha sama Lula. Lalu dokter juga memeriksa matanya Pasha dan di sini dokter juga ngomong kepada Pasha sama Lula, kalau gitu besok bisa dibuka perbannya, kata dokter kepada Pasha sama Lula. Terlihat dokter juga sudah ngomong gitu kepada Pasha sama Lula, dia juga pergi dari ruang rawatnya Pasha. Lula juga sangat senang dan Pasha juga dia sangat senang. Lalu terlihat dokter sudah pergi dari ruang rawatnya Pak Pasha. Di sini Pasha juga ngomong kepada Lula, kamu tanyain kepada dokter tadi siapa yang telah mendonorkan mata kepada saya, kata Pasha kepada Lula. Singkat cerita di sini Lula juga dia pamitan kepada suaminya dan dia juga langsung menuju untuk mencari dokter yang telah mengoperasi matanya Pasha. Lalu di sisi lain Pak Fajar yang lagi ditinggal oleh Tante Merin sama Balia, dia melihat Lula yang lagi tanya-tanya kepada suster. Dia juga menanyakan kepada suster dia akan ketemu sama dokter yang telah mengoperasi matanya suaminya. Dia akan menanyakan siapa yang telah mendonorkan matanya kepada Pasha. Lalu terlihat di sini Pak Fajar juga dia mencari dokter yang telah mengoperasi matanya Pasha dan di sini juga ketemu. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong kepada dokter dan terlihat dokter juga sudah Pak Fajar ngomong kepada dokter juga sudah mengerti dan dia juga pergi dari hadapannya Pak Fajar. Lalu dokter sudah pergi, di sini Balia juga datang menghampiri Pak Fajar. Lalu di sisi lain dokter juga di sini dipanggil lagi oleh Lula. Lula di sini dia nanyain kepada dokter, saya mau nanya siapa yang telah mendonorkan mata kepada suami saya, kata Lula kepada dokter. Dokter juga dia teringat omongan Pak Fajar, dia juga ngomong kepada Lula, maaf Lula, saya bukannya tidak mau mengasih tahu identitas siapa yang telah mendonorkan mata kepada Pak Pasha. Saya tidak akan mengasih tahu karena ini amanah, kata dokter kepada Lula. Lalu untuk bocoran besok malam di sini terlihat Pasha juga di sini dibuka perban matanya dan terlihat Lula juga ngomong kepada suaminya, sudah mas cepat pelan-pelan dibuka, kata Lula kepada Pasha. Tapi Pasha di sini ngomong kepada Lula, tapi saya takut pas dibuka mata saya masih buta, kata Pasha kepada Lula. Tapi di sini dokter juga dia tidak tinggal diam, dia juga ngomong kepada Pasha, buka aja Pak Pasha pelan-pelan, tidak apa-apa, kata dokter kepada Pasha. Singkat cerita di sini Pasha juga dia pelan-pelan membuka matanya dan alhamdulillah operasi matanya Pak Pasha juga dia tidak ada kendala dan di sini
Matanya Pasha juga normal kembali, dia bisa melihat. Lalu di sisi lain terlihat Dewa di sini akan menengok kepada Pasha, dan di sini juga Nana juga ngomong kepada suaminya. Dia mengajak membesuk ke rumahnya Pak Fajar karena dia tahu bahwa Pak Fajar dia mengalami kecelakaan, dia juga karena ditusuk oleh si Kehe Tony. Tapi terlihat Dewa juga sangat marah kepada Nana. Untuk apa kamu menjenguk kakak kamu, itu cuman kakak angkat kamu, kata Dewa kepada Nana. Terlihat di sisi lain Tante Merlin yang mendengar percakapannya Nana sama Dewa, dia sangat kaget. Dia juga kaget dan senang bahwa ternyata Fajar itu adalah anak kandungnya dia yang selama ini dicari oleh dia. Lalu terlihat di sisi lain si Kelvin di sini menelepon anak buahnya si Tony. Lalu si Kelvin juga ngomong kepada si Tony, pokoknya kamu mereka dibikin babak belur, kamu serang sekarang, kata si Kelvin kepada si Tony. Lalu terlihat di sini Pasha yang mau pulang dari rumah sakit sama Dewa dan Lucky dan Dewi di sini juga dicegat oleh rombongan si Tony dan si Kelvin. Terjadilah perkelahian antara rombongan si Tony dan si Kelvin dengan rombongan Dewa. Lalu Nana juga dibawa oleh Lula menjauh dari perkelahian itu. Terjadilah perkelahian juga sangat sengit, tapi tidak lama anak buahnya si Kelvin juga dan si Kelvin juga dibikin babak belur oleh anak buahnya Dewa. Lalu terlihat di sisi lain si Nurul Tunjung si Priska, dia sangat kaget melihat Pasha dia sudah melihat lagi. Dia juga sangat kaget. Lalu terlihat di rumahnya Pak Fajar yang lagi dirawat oleh Mbak Lia, dan Pak Fajar juga akan diganti perbannya. Lalu Pak Fajar juga di sini terlihat ogohan karena dia juga benar-benar sengaja dia mau dekat terus sama Mbak Lia. Dia juga meringis-meringis, tapi Mbak Lia juga ngomong dalam batinnya sambil mengobati Pak Fajar. Saya harus mencari tahu apa yang telah disembunyikan oleh Mas Fajar dari saya, kata batinnya Mbak Lia. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk besok malam 31 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.